fase 2016-2017 itu gue bolak-balik Jakarta Bandung terus. Gimana rasanya lu punya istri yang jago masak dan juga musisi? BK tuh pas Bandung Sonic Fair tuh hari Minggu. Hari Sabtunya tuh BK ada main di Medan North Blast dengan drummer yang satu lagi. Oke, jadi hari ini kita kedatangan salah satu tamu lagi, musisi juga, pemain drum, terus apa namanya? Trader. Trader, musisi trader, penggiat diet, senang olahraga, sepatu roda juga kayaknya nih. Dan sebagai ayah yang baik di rumahnya. Ya, respect. Selamat datang untuk Putra. Halo semuanya. Halo netizen Kick. Netizen Kick. Oke, Kick People. Jadi hari ini kita kedatangan Putra, salah satu drummer dari Burger Kill ya. Jadi kita bakal banyak ngobrolin tentang perjalanan bermusiknya lah, dari dia merantau, sekolah, terus sampai dia bisa di Bandung tuh gimana sih ceritanya? Nah, kita langsung aja tanya sama Put. Yes. Sejak kapan sih sebenarnya lu terjun di dunia musik gitu? Mulainya kayaknya kalau belajar musiknya tuh sebenarnya udah lama banget dari awal SD. Nggak awal sih karena kelas 3 ya, dari mulai kelas 3 SD. Kebetulan bokap juga main musik, jadi emang darah musik di keluarga kental banget. Oke. Udah pasti ikutan terjun lah. Cuma kalau bilang mulai menjadi professional musician itu kayaknya 2011 kali hitungannya ya, karena waktu 2011 ikut Kill Me Inside. Jadi waktu itu gue join Kill Me Inside di 2011 September gitu, apa November, Oktober, gue lupa, pokoknya antara bulan itu. Ya kehitung mungkin menjadi drummer profesional atau musisi profesional 2011 itu sih. Oke, tarik sedikit lah. Lu tuh sebenarnya lahirnya di mana sih, Put? Gue lahirnya di Jakarta? Banda Aceh. Enggak, gue lahirnya di Banda Aceh. Oh, Jadi lu gue lahirnya di Banda Aceh. Terus? Lama di Aceh. Kebetulan di Loksmawe-nya sih, bukan di Banda Aceh. Lahirnya di Banda Aceh karena bokap nyokap dari sana. Oke. Gue lahir di sana, terus bokap pindah kerja ke Loksmawe. Jadi dari TK kali ya, Re. Dari TK gue di Loksmawe. Sampai akhirnya bokap pindah ke Kaltim tuh, ke Bontang. Oh, di Bontang. Ya, Tuh. jadi 2004 itu 2003 tuh bokap gue pindah kerja. Tadi kan di Pupuk ASEAN tuh di Loksmawe, terus pindah ke Pupuk Kalimantan Timur di Bontang itu 2003. Jadi bokap tuh 2003 udah stay di sana duluan. Dan akhirnya 2004 keluarga dibawa. Jadi gue pindah. Full semua ke Bontang. Gue pindah ke Bontang 2004 awal. Itu SD apa? Itu SMP. Itu SMP kelas 1 semester 2. Jadi SMP kelas 1 semester 1 gue masih di Loksmawe. Oh, oke, berarti SMP Gitu. lu udah megang alat musik berarti? Udah kan tadi gue bilang. Oh, berarti dari SMP belajar. udah main alat. Udah. Jadi SD gue mulai main drum. Oh, langsung main drum. Gua kira Langsung tuh main drum. Main alat musik yang Enggak, ada yang main piano lah. Main piano dulu. Karena bokap gue awalnya main piano. Bukan awalnya, dia emang pemain pianis. Terus gue disuruh belajar piano juga. Oke. Terus karena gue nggak suka piano, akhirnya gue minta drum, jadi diajarin lah drum di situ. Dari SMP lu main drum. SD main drum. Udah main drum, SMP. Gue ikut festival kelas 4 SD. Wajib. Pertama kali ikut Festival apa? festival band. Yoi. Berarti lu waktu SD ke SMP main drum itu otodidak atau lu les? Awalnya les, jadi Oh, awalnya les. mulai main drum tuh les. Terus waktu awal-awal main drum tuh nggak tahu tahun berapa ya, pokoknya kayaknya late 90s deh, kayak 99 apa 2000 mungkin. Terus nggak lama belajar drum, Aceh kan sempat konflik tuh. Iya, betul. Sempet konflik. Bahkan Aceh Merdeka itu ya? Iya, kebetulan guru drum gua bukan orang Aceh. Oke. Jadi waktu itu orang yang nggak Aceh. KTP yang lahir di Aceh. Deportasi. Harus gitu. Jadi setelah 2 bulan gua les, nggak lama, 2 bulan atau 3 bulan, akhirnya nggak les lagi.
langsung belajar di rumah. Kebetulan kan emang bokap bisa baca chart, bisa baca partitur. Jadi dia beliin buku drum, diajarin karena dia bisa baca not, jadi bisa ngajarin. Cuma kalau main mungkin nggak baik lah. Maksudnya nggak fluent main drumnya. Ya udah dari situ belajar main drum, otodidak, ngulik lagu, ngulik band-band lokal, band luar ada sih dikit. Sampai akhirnya pindah ke Bontang. Enggak ding, yang ikut festival itu gua kelas 5 ya? 4 apa 5? 4 kayaknya, 4. Pertama kali 4 kelas 4 SD. Lagu pertama lu main drum apa coba? Lagu pertama gua main drum Silon Seven. Judulnya Kita. Jadi waktu itu Silon Seven yoi. Dan itu kan patternnya gampang, emang disesuaiin lah, disesuaiin. Jadi pas Silon Seven lagi booming ya, kebetulan gue juga baru mulai belajar drum ya, mungkin lagu itu karena sering ke play di rumah dan di sekolah juga anak teman-teman gue juga suka Silon Seven, jadi gue ngulik Kita Silon Seven gitu. Tadi gue sempet denger lu di Bontang ya, terus gue denger juga lu sempet di Killing Inside ya. Berarti lu dari Bontang tuh hijrah ke Jakarta tuh tahun berapa itu? 2010 Oktober. Oh berarti 2011 lu baru? Ya, jadi Oktober 2010. Jadi 2010 tuh gue lulus SMA kan. Lulus SMA, terus merantau lah tuh ke Jakarta. Langsung ikut Farabi, itu tuh kayak sekolah musik, kayak lembaga musik, ya les gitu. Berapa bulan ya? Pokoknya tuh belum nyampe setahun gue di Jakarta, ada tawaran jadi sessionnya, additional drumnya si Killing Inside. Gitu. Akhirnya lu ambil tuh sama si karena kan gue juga dengerinnya scene-nya Killing Inside kalau di lokalnya ya, band-band scene lah. Iya, pada saat itu ya. Dulu tuh apa? Screamo ya? Yes, Screamo. Ya emang itu salah satu ini ya. Iya, lagi booming banget kan Killing Inside 2007, 2006, 2007 tuh gila. Jadi emang karena gue dengerin Killing Inside ya, jadi gue pasti ambil lah kesempatan itu. 2011 berjalan sampai 2016 gue resign dari Killing Inside. Nah ceritanya lu bisa di Bandung. Gimana nih? Karena mungkin sempat juga ngobrol di platform lain ya. Tapi mungkin ada juga people yang belum tahu gitu. Seorang Putra tuh tiba-tiba bisa di Bandung dan menetap jadi warga kota Bandung beserta keluarganya tuh gimana ceritanya? Awal ceritanya banget lah. Kenapa bisa pindah ke Bandung tuh karena ya itu setelah resign dari Killing Inside selang berapa bulan kan gue ikut audisi tertutupnya Burger Kill tuh. Karena pas gue sebelum gue cabut dari Killing itu Abah drummer sebelumnya resign dari Burger Kill. Jadi nggak lama ya ada audisi tertutup itu, akhirnya gue ikut, ternyata lolos. Jadi 2016, pokoknya fase 2016-2017 itu gue bolak-balik Jakarta Bandung terus. Karena jadwalnya si BK tuh intens. Jadi Rabu sampai Jumat itu jadwal ngumpul atau latihan. Jadi either itu latihan atau ngumpul. Udah. Makanya bolak-balik kan. Jadi Rabu gue di Bandung pagi gitu jalan sampai Jumat. Jadi malam Sabtunya balik ke Jakarta gitu. Kalau weekendnya nggak manggung. Nah berjalan setahun. 2017-nya juga kan gue merit. Nah pas merit ya udah kita for good saja lah di Bandung. Waktu itu bilang ketika gitu Tika juga pengennya tinggal di Bandung. Ya udah pindah ke Bandung 2017 Agustus kalau nggak salah. Ya Agustus. Kalau ditarik mundur sedikit ya people. Jadi waktu Puput itu stay di Bandung dan menetapkan dia tinggal di Bandung lah, rumah di Bandung gitu. Itu awal pertama gue kenal dia juga. Itu awal pertama gue ketemu lu tuh, gue nganterin lu balik ya sebenarnya, nganterin gue balik dari Angkel kalau nggak salah. Iya. Itu pertama gue ngobrol sama Puput gitu. Mungkin sebelumnya sering bareng, cuma dia lu masih bolak balik Jakarta Bandung tuh waktu sama anak-anak. Gitu. Dari situ mulai perjalanan barulah gue tahu Puput lo udah masuk di Burger Kill nih. Nah proses lama juga tuh di Angkel ya. proses lu di Burger Kill itu
panjang nggak sih sebenarnya fase Apanya nih? Apanya nih? Gue sempat beberapa kali tuh tahu juga, gue nggak nyangka lu yang lolos. Karena sebelumnya ada calon juga yang lain kan. Banyak. Nah, tiba-tiba pas announce, wah, X-nya Kill Me Inside masuk Burger Kill ya. Itu prosesnya tuh berapa lama Put lu bisa bolak-balik Bandung sampai lu akhirnya ya udah deh Putra nih ternyata yang keterima gitu. Prosesnya kayaknya 2 bulan mungkin, 2 bulan mungkin, Ray. Jadi setelah gua resign itu Juni, kalau nggak salah ya Juni 20 tuh 20 Juni maksudnya, gue resign dari Kill Me Inside tuh officially. 2016 tuh ya? 2016. Terus gua jalanin band gue yang satu lagi Sunrise waktu itu. Sunrise sudah mulai. Dia tuh ada band emo juga. Iya, jadi setelah sama Kill Me Inside ya jalanin sama Sunrise terus. Kayaknya jadi kayak gue taunya itu selang 2 atau 3 minggu setelah gue resign, tahu ada info audisi tertutup itu, jadi gue ikutin. Juli 11 gue upload video yang disuruh. Syaratnya? Ya syaratnya gue, jadi waktu itu ada 2 yang disuruh coverin BK, terus upload ke YouTube dengan link tertutup, jadi cuma bisa yang buka dengan linknya. Harusnya tuh pengumumannya tadi kan uploadnya 11 ya, pengumumannya tuh 13 15 atau 13 gitu, 13 sampai 15 Julinya pengumumannya nggak ada, jadi di website-nya nggak ada pengumuman. Gue kira udah nggak lolos karena emang pas pertama ikut juga nothing tulus sih, karena pas ikut juga udah punya band sama Sunrise, lagi mulai jalan banget tuh, lagi garap album si Sunrise-nya. Terus ternyata akhir Julinya ditelepon sama manajernya Burger Kill, ditelepon ditanya, waktu itu weekend gue lagi di jalan sama Tika pulang ngedate lah waktu itu, disuruh ke Bandung hari Senin apa Rabunya gitu, emang karena nggak ada jadwal, ya udah gue bisain. Katanya tuh ngejam, oh gitu, ya udah pas gue ke Bandung jam session, ternyata itu kayak audisi keduanya kali ya. Ke audisi pertama kan yang dari link YouTube itu, audisi kedua jam session. Dari jam session itu akhirnya balik, minggu depannya dikabarin lagi, disuruh ikut latihan terus, ternyata buat manggung. Jadi manggungnya tuh gue lupa ya, Juni, Juli, Agustus, mungkin Agustus manggungnya di Bandung Sonic Fair. Berarti pertama lu bareng Burger Kill. Iya, itu ceritanya tuh final audition mungkin ya, karena BK tuh pas Bandung Sonic Fair tuh hari Minggu, hari Sabtunya tuh BK ada main di Medan North Blast dengan drummer yang satu lagi. Dengan peserta audisi yang satu lagi. Iya, jadi ada 2 drummer nih. Yang satu ikut BK manggung yang di Medan, satunya gua yang di Cimahi. Di Disjas tuh waktu itu. Jadi kayaknya itu final audition kali ya. Nah, terus ya dari Bandung Sonic Fair sampai sekarang ya gue yang main akhirnya gitu. Berarti sejauh ini lu bareng Burger Kill udah berapa tahun berarti ya? 16 sampai 2023. Berapa? Udah mau 7 tahun. Udah kali udah. Belum lah. Hampir 7 tahun ya. Nih, gue sangat amazed gitu lihat tuh bareng BK dan jadi bisa memberikan warna baru di Burger Kill lah. Kalau gue yang lihat ya. Setuju kan? Setuju. Jadi BK udah keren dari sananya kali. Angin segar lah bagi BK gitu. Ada satu anak muda perantau dari Bontang ke Jakarta terus di Bandung gitu. Amazed lah gue gitu. Kalau menurut lo sendiri nih sebagai musisi, apa sih yang harus dijaga selain kualitas bermusik nih selama lu sama BK ini nih? Komunikasi itu penting banget buat grup ya. Apapun itu sih, ngejalanin hubungan itu komunikasi penting, ngejalanin bisnis antara employee dan atasan segala macam itu penting juga. Sama kayak ngeband, bermusik juga komunikasi itu penting banget. Karena emang dari dulu
mungkin yang bisa bikin BK awet tuh komunikasinya sih. Iya. Lancar banget. Jadi nggak ada tuh kayak balas grup lama gitu. Itu nggak ada tuh. Sampai gue sekarang masih kebawa ya. Gue punya Strangers juga gue kebawa dengan keseharian itu. Jadi kalau balas grup ada yang lama, gue pasti ngadat tuh. Tadi lu udah nge-spill sedikit Strangers nih. Iya. Berarti lu punya project lain selain Burger Ada Kill? lagi ada. Jadi sekarang gue ada project namanya Strangers. Itu gue baru bikin 2000. Sebenarnya bikinnya tuh pas 2020 sih. Cuma belum rilis apa-apa karena kita masih ngumpul ngonsepin projectnya mau gimana. Sampai akhirnya 2022 April kita rilis debut musik kita tuh yang Berhala. Iya. Tadinya tuh cuma project iseng sih sebenarnya. Jadi kita pengen bikin musik yang di luar kebiasaan kita bawain genre-nya, style-nya. Tadinya hanya untuk rilis musik, terus kita jualan merch. Jadi nggak niat jadi band, digital band lah ya, disebut ya. Nggak niat kayak band beneran harus manggung, gitu. Ternyata setelah rilis Berhala, terus kita drop merchandise juga, responsnya bagus banget malah dibilang. Kita nggak expect itu, jadinya sekarang dikonsepin rilisnya tuh fokus lah, jadi kita harus ada rilisan lagi gitu. Cuma tetap manggungnya juga nggak ini sih. Harusnya Hellprint tuh pertama, cuma karena dipospon kan harusnya 19 Desember ya. Dipospon jadinya yang pertama kali event pertama Strangers tuh nanti sebenarnya di Jakarta. Tanggal 11 Februari ya di debut sebagai off air pertama berarti. Iya, debut gig, debut show kita tuh di Jakarta di G-Expo nanti di Festival Pasar Musik. Besoknya baru main di Hellprint gitu. Nah, tadi udah di-spill sedikit ada Strangers. Strangers ada lagi nggak? Ada, tapi gua nggak in charge banyak di situ. Ada Candy, jadi itu bandnya bini gua. Itu jauh banget dari musik yang gua mainin biasanya. Tapi gua nggak in charge banyak di situ karena emang Candy itu Tika sama Ical. Ical tuh basisnya si Strangers gitu. Jadi, cuma itu kayaknya lagi nggak jalan juga karena Tika sekarang udah sama Billfold, si Ical udah sama Last Child sekarang. Jadi mungkin Candy-nya agak terbengkalai gitu. Oke, kita belok sedikit Put dari ngobrolin band-band dan proyekan lu deh. Kita belok sedikit ke elunya aja lah sebagai Putra Praramadhan. Gimana tuh? Lu dari dulu kan main drum nih ya. Yang bikin lo main drum dan jatuh hati tuh sama instrumen itu tuh siapa sih sebenarnya? Pertama main drum tuh instrumen paling keren di stage kalau manggung, jujur aja. Jadi awalnya. Tapi kan di belakang. Iya, jadi ceritanya tuh gue kan awalnya main piano. Kevin Aprilio lah gitu ya. Enggak juga. Gue awalnya main piano karena bokap main piano. Dia Terus gue sempat ikut bokap manggung di acara perusahaan di komplek gue tinggal. Di situ gue lihat pertama kali bermain musik dengan format band. Jadi ada pianis, ada gitaris, bassis dan segala macamnya. Terus gue nonton di situ pertama kali ada instrumen ada drummer. Yang gue tonton mungkin karena instrumen yang paling loud dari semuanya. Yang paling keras lah ya. Dan menurut gue itu paling stand out di stage. Dari situ anjir nih keren banget ya jadi pemain drum. Nah dari situ gue minta jadi pemain drum sama bokap. Dan bokap juga nggak masalah sih asal ada darah musik yang turun ke anaknya mah dia so far so good lah dari dia. Nah lanjut lagi terus lu kan sebagai drummer ya. Gue juga sempat dengar lu tuh lagi diet nih. Kenapa? Ngapain dibahas diet? Kenapa dan diet apa sebenarnya Put? Enggak, gue diet itu sebenarnya kalau emang gue lagi naik berat badannya. Jadi tandanya tuh kalau gue udah mulai mager, kayak dari kamar mau ambil minum aja udah males, itu gue kayaknya udah harus diet. Jadi sebulan ini gue lagi jalanin diet lagi karena emang kemarin gue makannya bebas banget, gue lagi minum bebas banget. Jadi nggak kontrol makan dan nonton malam juga gue makan gitu, berat badan nggak gue jaga jadinya. Sebenarnya bukan karena gemuknya sih, gue magernya itu. Jadi kalau mager tuh latihan
si BK kan latihan intens tuh. Si BK tuh sekarang latihannya Selasa Rabu tuh. Seminggu 2 kali berarti Seminggu 2 kali udah pasti. Cepet capek jadinya. Kalau berat badan gue lagi nggak ideal tuh gue lagi jadi cepet capek karena lebih ke stamina berarti ya. iya staminanya tuh nggak mantep. Karena si BK kan emang musiknya intens. Beda lah kalau gue main sama Candy sama Sames tuh gue bisa aja main pas lagi mager. Kalau sama BK nggak bisa. Jadi gue harus turunin berat badan, workout lagi. Gak hanya turunin berat badan, emang harus workout karena emang jaga stamina kan. Itu sih yang bikin gua diet kalau emang lagi aduh udah mager nih kayaknya gitu. Bukan karena pengen kecilin badan aja gitu. Terus gue juga sebenarnya sama sih. Lu kan di Bontang. Kalau gue kecilnya dulu sempet dibawa ke Banjarmasin nih. Ya. Ya, kalau di Banjarmasin tuh ngomongin makanan ya. Ngomongin makanan karena tadi nyangkut pautin diet juga. Gue kalau di Banjarmasin tuh tahu ada namanya iwak haruan, bumbu habang. Itu apaan? Ikan ya pasti ya? Itu ikan, ikan haruan tuh apa di sini sebutnya? Cana, ikan cana tuh apa? Nggak tahu gue ikan cana apaan. Ikan cana tuh salmon. Gabus. Oh ikan gabus. Gue nggak suka ikan gabus. Tahu gue ikan gabus. Ikan gabus, ya. Ikan styrofoam. Ikan gabus bumbu merah. Kalau di Bontang waktu lu masih di sana, apa makanan yang paling recommended menurut lu di Bontang apa? Makanan khasnya lah. Dan yang enak gitu. Tahu tek tuh enak tuh. Tahu tek tuh kayak gimana? Tahu tek tuh sebenarnya dia jadi di Bontang tuh banyak pendatang. Jadi mostly Melayu ya di sana? enggak. Mostly itu Bugis. Oh, Bugis. Sulawesi. Dan ya Jawa. Jadi dua suku itu emang dominan di Bontang. Jadi pasti banyak makanan Bugis, dari Bugis atau Jawa. Jadi kalau tahu tek tuh tahu telur atau apa sih? Sebenarnya kayak makanan Surabaya gitu kali ya. Oh, ini. Apa makanan Jawa Timur tahu? Iya, kayak Semarang itu ya. Jadi ada isinya tuh bumbu kacang. Mungkin lebih mirip ketoprak kali ya. Tapi tahunya digoreng bareng telur. Kupat tahu lah kalau di Bandung mirip kayak gitu ya. Jadi bumbu kacang, lontong atau ketupat bilangnya sama tahu dengan toge, nggak pakai bihun. Kalau kupat kan pakai bihun ya. Telur? Enggak. Pakai telur juga, ada pakai telur. Itu tahu tek. Di Bontang bilangnya tahu tek. Terus atau hulor. Terus kedua gami. Gami itu apa? Jadi itu sambal sebenarnya, sambal gami. Itu sebenarnya lagi viral kali di luar Bontangnya juga. Di luar Bontang lagi viral. Di Bandung tuh ada beberapa outlet juga sekarang yang jual ya. Jadi itu kayak ikan atau seafood lainnya atau ayam juga. Dia hot plate dengan sambalnya itu. Oh, kayak sambal bakar gitu. Ya, kayak gitu lah. Oke. Itu namanya gami. Itu yes. Terus apalagi di Bontang pentol paling. Pentol tuh apa sih? Cilok goreng ya, bakar gitu-gitu. Nih, ngomongin tadi kuliner ya. Sebutin 5 makanan yang terenak yang pernah lo makan selama lo hidup. 5 makanan. Susah. Ayo. Si rebuh tuh makanan tradisional Aceh. Si rebuh. Iya, jadi itu daging masaknya tuh dengan cuka. Jadi asem direndam gitu. Pakai cuka terus ada kayak mungkin bukan kari ya, tapi gua nggak tahu apa sih. Gitu. Pakai santan juga kari. Jadi dia makanannya bisa pakai santan. Jadi ada dua tuh, ada yang kuah tuh dengan kari-karinya itu. Satu lagi bisa digoreng, jadi habis dimasak pakai kuah itu bisa digoreng, jadi ada asin dari cukanya gitu. Asam apa asin sih? gitu ya dagingnya ya? Iya, itu terus apa lagi ya? 2 apa ya? 5 ya? Anjir banyak 5 ya. makanan terenak yang lu pernah makan selama lu hidup. Kemamah itu ikan di Aceh dimasaknya pakai dari singkong? Enggak. Pokoknya kemamah nih, ntar lu browsing aja terus lu masukin aja fotonya. Tulisannya tuh KEUMAH kemamah. Kalau nggak salah gitu. Percaya Mas. Iya, itu 2 kemamah. Terus apa lagi ya? Ramen Mas. Ramen juga. Ramen apa? Ramen so far Hakata gua. Oh, ramen Hakata. Terus steak sebenarnya dulu ada di Bandung, cuma udah nggak ada lagi. Terus sekarang yang gue suka selain tempat itu paling di Justus sih. Steak. Ya, steak gue suka steak. Terus
Terus apa lagi? Itu udah berapa sih? 4. Satu lagi. Apa? Ntar apa ya? Masakan istri lu enggak? Jadi dia bisa masak. Dua pertama itu dia masak. Dari 5 terenak sedunia. Itu dua itu dia masak, Oh, yang bisa dua masak Aceh semua. itu ya? Dia bisa Masakan masak Aceh. semua. Oke. Apalagi yang gue Terakhir? suka ya? Kerang rebus. Oh, kerang Gue rebus. suka tuh. Itu- Kerang rebusnya tapi versi yang Medan dan di Aceh. Oke, Jadi oke. kerang rebus pakai sambelnya tuh bumbu kacang dan nanas. Jadi iya bumbu kacangnya pakai nanas. Gitu. Gak ada di sini tuh Gak ada. kerang ter the best yang pernah lo makan Oke, nanti itu kalau lo makan. 5 makanan terenak yang pernah aku buat makan selama hidup. Yes, itu sih. Kak gue nih. Yang gue ingat itu 5 itu. Nah, tadi tuh udah ngomongin 5 makanan yang lu pernah makan seumur hidup yang paling enak lah ya. Iya. Termasuk 2 yang lu dimasakin istri lu. Iya. Nah, tarik nih. Gimana rasanya lu punya istri yang jago masak dan juga musisi? Beruntung banget lah ya. Nah, Beruntung coba banget. deskripsikan coba gimana rasanya. Tapi Tika mulai bisa masak tuh setelah punya Zafia. Zafia, oh itu anak kedua lu ya, Zafia ya? Zen lah, Zen. Oh, Zen, lah, anak pertama. Setelah punya Zen, Tika jadi pintar masak karena gue tiap lahiran pasti pulang kampung. Iya. Jadi Tika balik ke Aceh. Ya di Aceh dia jadinya belajar masak kan sama nyokapnya pinter banget masak soalnya. Itu terus kenapa beruntung lagi dia ngeband satu profesi jadi Iya. profesinya sama, hobinya sama. Suka jajannya sama itu sih yang bikin mungkin awet kali ya karena hobi dan Oh, jadi dari musik favoritnya sama. Dari musik juga lu ada sinkronnya banyak. Iya. Project barengnya juga, Yes. ada sharing segala Iya. macam gitu. Oke. Sebenarnya menurut lu sendiri seberapa penting sih keluarga di karir lu? Tika, Hawa, dan Adam. Penting banget lah karena yang ngedoain tiap gua jalan keluar pasti keluarga lah. Oke. Iya sampai nyokap bokap gua juga pasti doain lah karena kan si BK juga kalau dilihat garis besarnya juga banyak keluar kota, banyak naik pesawat, Iya. banyak ya keluar negeri juga. Lebih riskan mungkin ya menjadi band profesional karena banyak melakukan transportasi Iya. yang jauh gitu. Jadi ya support sama doa keluarga pasti penting Nomor banget. satu. Yoi. Nah tadi udah BK, udah ada Strangers, ada Candy. Gue juga tahu lu tuh sebagai guru lah ibaratnya. Bisa kita sebut. Lu tuh ngajar les juga di Di AGC. AGC. Yes. Nah itu perjalanan lu bisa jadi tiba-tiba jadi guru tuh gimana tuh prosesnya? Ada di titik jadi guru lah gitu. Iya. Gue sebenarnya udah mulai ngajar dari gue di Bontang. Oh. Jadi kelas berapa ya betul? SMA lah masih. Ini 2007 mungkin 2007 2008 gue udah baru mulai ngajar tuh tahun-tahun segitu. Cuma menurut gue anak-anak SD waktu SMA. Oh murid-murid lu yang waktu Iya. Di situ mulai ngajar, terus lama nggak ngajar di Jakarta gue les, terus sempat gantiin guru. Teman gue kebetulan guru waktu itu di Yamaha musik di PIM. Jadi kebetulan waktu itu dia nggak bisa ngajar, gue substitutin dia, gue gantiin. Terus pas ke Bandung ya mulai main sama BK ternyata Mas Agung punya sekolah musik. Terus waktu itu kan AGC emang fokusnya gitar ya. Iya. Instrumen gitar atau bass. Mungkin karena Mas Agung tahu background gue sekolah, Iya. jadi gue ditawarin buat ngajar di situ. Jadi mulai ngajar ya GC itu 2018 kalau nggak salah. Ya 2018 gue mulai ngajar di AGC sampai sekarang deh. Sampai sekarang. sekarang. Soalnya gue juga sering lihat lu tuh ngupload murid lu lagi main perkembangannya kayak gimana gitu. Tapi lu ngajar itu murid-murid lu ngedengerin musik yang sama kayak lu mainin nggak? Maksudnya contoh karena lu di BK dan di Strangers. Beberapa sih, beberapa. Karena pengen belajar semua karena pengen musik metal juga kayak Bang Putra gitu atau Putra gitu. Mostly gitu, tapi cuma ada juga yang Basicnya juga diajarin. enggak, kalau basic mah pasti gue ajarin. Jadi misalnya les di AGC dan gurunya gue, drumnya, gue biasanya gue suruh main dulu tuh. Jadi gue lihat dia udah sampai mana. Kalau emang banyak basic yang dilewatin sama dia kan kelihatan tuh ya. Kalau disuruh main pertama kali, gue tarik mundur ke basic pasti gitu sih. Harus lewatin lah basicnya. Ngomongin metal tadi murid lu juga ada juga yang interest sama metal nih. Skena musik metal menurut lo hari ini tuh
kayak gimana sih? Kayak lagi bagus-bagusnya deh. Kalau menurut gue lagi bagus-bagusnya ya. Cuma jangan compare untuk bermain di event-event yang lagi banyak. Secara skena lah ya, kita secara skenanya. Secara skena underground tuh lagi aktif banget. Band-bandnya lagi banyak, lagi produktif, banyak rilisan, terus banyak tour nasional dan internasional gitu. Jadi kalau gue bilang lagi bagus-bagusnya sih scene undergroundnya Indonesia, dan lagi dilihat juga sama internasional. Lagi banyak banget yang dilihat. Menurut lo lagi nih, karena mungkin perkembangannya juga cepat ya. Setiap hari banyak band metal baru. Ada banyak juga yang reuni balik lagi. Musisi metal baru yang ngehook menurut lo siapa aja sekarang? 3 lah. Yang menurut lo pendatang baru tapi lagi wah kedengeran nih gitu. Secara lo kan lu lumayan banyak dari perkembangan musik apapun ya, mau hardcore, mau metal, mau popang, mau pop, rock, apa segala macam lu dengerin semua lah ya. Nah menurut lu yang di metal lah, yang ngehook banget siapa nih? 3 lah sekarang. Kalau band mungkin lagi banyak banget, cuma salah satunya scene hardcore Malang tuh lagi bagus banget. Scene hardcore Malang tuh lagi bagus. Jawa Timur lah. Kalau disebut bandnya pasti banyak. Scene hardcore Malang lagi bagus banget di nasional. Terus band-band Sumatera juga lagi banyak yang lagi jalan banget. Kalau metalnya apa ya? Banyak sih kayaknya. Banyak. Kalau bilang Stranger kayak terlalu narsis sih. Ya udah. Nggak usah disebut 3 situ. Kan, 1 Stranger, 2. Enggak lah, gue nggak sebut Stranger. Bagian Stranger band bercandaan doang. Pengalaman manggung termemorable lah selama lu hidup lah. Paling memorable ya kemarin pas Agustus 2022 kan BK tour Eropa. Gua Burger Kill main kedua kalinya di Wacken di Jerman, di Hamburg. Itu Wacken pertama gua. Jadi Wacken Metal Festival, Wacken Open Air itu kan salah satu festival metal tertua tuh di dunia. Jadi gua bisa ikut andil bareng BK di situ. Biarpun BK untuk kedua kalinya, iya gua cukup bangga lah bisa main di skala internasional festival karena kan BK tuh beberapa kali setelah 2015 main di Wacken, tour keluarnya tuh DIY tour, jadi mainnya di klub, di bar. Di Amerika kan juga gitu, nggak ada main festival. Jadi tournya di bar, di emang venue gig gitu doang, venue gig kecil. Sampai akhirnya kemarin 2022 gua tour tapi ada festival yang gua ikut. Itu ya cukup bikin apa ya, kayak tancepin bendera lagi, ternyata gua udah di titik ini gitu sih. Mimpi lo sebagai seorang musisi, apalagi selain lo di Wacken ibaratnya gitu. Terus pencapaian lo itu kayaknya mimpi untuk banyak orang pencapaiannya itu. Apalagi nih selain lo di Wacken gitu, mimpi lo sebagai musisi? Pengen establish sih secara internasional, either itu sama Burger Kill atau siapapun nanti bandnya. Pengen establish aja karena kan emang susah banget ya tembus pasar internasional itu. Kalau manggung di luar sih sebenarnya udah gampang zaman sekarang tuh, buat tour, main di luar negeri, acara orang Indonesia pun bisa dibilang main ke luar negeri. Cuma untuk establish gitu, jadi aja ternyata band ini tuh udah tancepin bendera menjadi band internasional, itu masih jadi salah satu mimpi gue gitu. Yang dikejar sekarang gitu. Iya, itu sih pengen establish menjadi international musician sih, gitu sih. Kayak misalnya drummernya Slipknot misalnya. Ya gitulah, itu kan jatuhnya udah internasional kan. Gitu, itu sih. Tapi gue salut sih, anak lu diakui sama drummernya Turnstile sih. Dia tuh sering banget di repost. Karena Tika kan sering posting apapun kan. Jadi gue sering ngeliatin si anak lo, si Zain. Dia mainin lagunya Turnstile, tiba-tiba di repost sama drummernya Turnstile, itu malah anaknya yang establish kayaknya. Dia sering banget, dulu gue lagi liatin drummer gospel gitu, si Tika videoin, di repost sama drummernya. Banyak banget. Terakhir juga gue lihat sekarang
anak. Ya terakhir si Daniel yang repost pas lagi dengerin Turnstile kan. Iya. Sekarang anaknya lagi belajar moshpit ya. Kalau Turnstile dia udah mulai Iya biar nanti bisa main di Outbreak Fest. Biar bisa masuk Head 5-6 nanti. Nah, terdekat Burger Kill bakalan manggung di mana sih? Dan akan manggung di mana? BK terdekat Pasar Musik Festival yang bareng Stranger, cuma BK main Day One hari pertama hari Jumat tanggal 10. Yes. Terus main lagi Hellprint tanggal 12-nya. Terus ya kebetulan ada rencana tour juga setelah Hellprint itu BK ada rencana tour album 2 sisi. Karena album 2 sisi itu kalau nggak salah 25 tahun ya tahun ini. Jadi kita akan gelar rangkaian tour album 2 sisi dengan setlist lagu yang semuanya ada di album itu. Terus turnya mini gig gitu. Jadi kita mainnya di bar, di klub. Jadi dengan audiens yang gak seramai festival, ya paling 300, mungkin apa 500 paling banyak. Itu terus ada rencana tour nasional lagi itu si BK sama si Seringai. Oh, ada project ya? Iya. Mungkin itu setelah lebaran mungkin ya. Gitu. Ya planningnya itu, cuma ya kita lihat aja nanti akan tercapai apa enggak gitu sih. Nih Kick People di luar sana pun banyak teman-teman yang punya mimpi kayak Puput gitu ya. Termasuk ya Kick People yang di rumah, ada pemain drum, ada segala macam. Saran buat Kick People nih yang memulai main drum dan memulai karir bermusik nih di industri musik ini, saran untuk teman-teman semua yang ada di rumah tuh apa dari lo? Khususnya yang main musik metal sama kayak lu ya. Gitu. Tetap haus sama apa yang lo suka sih. Ya misalnya gue main musik, main drum, belajar drum, ya gue sampai sekarang masih haus akan ilmu, ya kalau ngomongin teknik ya ilmunya gitu. Terus masih haus ngulik gimana sih cara band ini tuh biar bisa tembus pasar ini, pasar itu. Gimana cara tetap fanbase kita growing up gitu. Apalagi ya itu sih maksudnya jangan bosan lah, pokoknya jatuh cintanya sejatuh cinta itu sama hobi lo apapun itulah. Yes. Terakhir dari gua, bubur diaduk apa nggak diaduk? Aduh, susah sih. Gue dua-duanya kayak. Nggak bisa. Salah satu, bubur diaduk apa bubur nggak diaduk? Kalau sekarang gue lagi nggak diaduk. Kalau sekarang lagi nggak diaduk. Iya, bisa itu bisa dipilih sih kalau gue. Kalau sekarang lagi nggak diaduk. Soalnya terakhir makan bubur nggak diaduk. Lagi nggak diaduk terus. Kick People, tadi kita udah banyak ngobrol juga sama Puput. Terima kasih juga untuk Puput. Thank you Kick People, thank you Ray, thank you semua redaksi. Teman-teman Kick di rumah dan di sini, termasuk ada Yogi juga yang fans sama Puput gitu ya. Sama Ray. Tapi dia tidak main drum tapi malah jadi vokalis gitu. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian semua bisa komen di kolom komen siapa lagi yang bakal kita ajak ngobrol di Kick Talk. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian tahu kapan video terbaru dari kita akan muncul ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @kickmedia. Kalian bisa kepoin segala macam informasi ada di sana. Ya udah, dari aku gitu aja karena hari ini aku jadi host Infal ya sebenarnya. Harusnya Kakak Amel, gua gantiin dulu. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Bye. Thank you.